Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita dengan materi Quran hadisnya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kemarin karena adanya kesalahan informasi ya. Mestinya kemarin anak-anak saya suruh mengerjakan tugas yaitu di halaman 7 ya. Analisis bacaan di halaman 7, tapi mungkin diinformasikan 147 gitu ya. Itu mungkin ada kesalahan, mohon nanti bisa dibetulkan. Kemudian untuk selanjutnya sekarang kita akan coba membahas yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini merupakan urutan surat dalam Al-Quran yang ke-101. Jumlah ayatnya itu ada 11 ayat. Kemudian turunnya surat itu di kota Makkah, atau biasa juga disebut dengan nama suratnya adalah surat Makkiyah. Walaupun dalam hal ini Makkiyah atau surat Makkiyah ini tidak dikaitkan dengan kota, tapi sebenarnya dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ayat atau surat, ayat-ayat Al-Quran atau surat yang ada dalam Al-Quran itu turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka itulah dikatakan surat Makkiyah. Tapi walaupun turun di Makkah, tapi kalau turunnya itu pasca Nabi hijrah ke Madinah, maka itu tidak dikatakan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, tapi disebut surat Madaniyah ataupun ayat Madaniyah. Satu contohnya, surat yang diturunkan di kota Makkah, tapi itu turun setelah Nabi hijrah. Yaitu ketika Nabi sudah selesai hijrah, kemudian pulang ke Makkah, surat An-Nasr. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, ketika jaa datang nasrullah pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbika wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Wa ra'aita, dan engkau melihat an-nasa manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu din Islam. Maka fasabbih, bertasbihlah atau sucikanlah. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan muji Tuhanmu, dengan muji Rabbmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan mohonlah ampun padanya. Itu surat surat Madaniyah ya, walaupun turunnya di kota Makkah.
Ada lagi ayat yang dikatakan ayat Madaniyah. Itu turunnya di kota Makkah juga. Seperti dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum, telah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wasmamtu alaikum, dan aku sempurnakan pada kalian, waraditu lakum islamadina, dan aku ridho, aku ikhlas, aku senang Islam sebagai agama engkau. Itu surat ayat Madaniyah ya, karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah, walaupun turunnya di kota Makkah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, identitas surat Al-Qari'ah ini merupakan wahyu yang diterima oleh Rasulullah, urutan yang ke-30. Yang ke-30. Ini diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain dari surat Al-Qari'ah, menurut para ulama, nama surat ini hanya satu, yaitu Al-Qari'ah saja. Jadi Al-Qari'ah itu hanya satu, sebagai nama satu surat, dan itu diambilkan dari ayat yang pertama. Ayat pertama kan berbunyi Al-Qari'ah. Kemudian mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ada 3 kata qari'ah di situ ya. Surat yang ayat yang pertama al-qari'ah, ayat yang kedua mal qari'ah, dan ayat yang ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Yang dulu pernah saya sampaikan itu artinya al-qari'ah itu yang mengetuk. Jadi kata-kata qara'a yaqra'u, kemudian Quran qari'un. Kemudian ada tak marbutohnya sebagai bentuk mu'annas, walaupun di sini bukan berarti yang mengetuk itu orang perempuan ya. Al-qari'ah yang mengetuk, karena ketukan yang terlalu dahsyat ya. Ketukan yang terlalu dahsyat, yang sangat luar biasa ya, mengetuk bumi ini sehingga bumi itu menjadi goncang. Karena goncangnya bumi itu terjadi lautan yang meluap, gunung-gunung pun juga terjadi letusan, dan juga daratan ini juga kacau balau, maka kemudian dimaknai itulah situasi dan kondisi hari akhir atau hari kiamat. Itulah. Terus sebenarnya kenapa Al-Qari'ah ini kemudian dimaknai dengan makna kiamat, yaitu berakhirnya semua kehidupan di dunia ini dan rusaknya alam semesta ini. Kemudian setelah terjadi kerusakan, maka manusia dibangkitkan, dan ada proses berikutnya tentang proses tanggung jawab manusia ketika sebelum terjadi kiamat di dunia ini. Itulah Al-Qari'ah dikatakan sebagai atau dimaknai sebagai hari kiamat, karena di situ memang terjadinya itu sangat luar biasa. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah
pernah saya artikan dengan makna gandul ya. Al-Qari'ah hari kiamat, ma iku apa al-Qari'ah utawi dina kiamat, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu Muhammad ma iku apa al-Qari'ah utawi dina kiamat. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada hari itu yauma ing dina iku yakunu ana sapa annasu manungsa kal faroshil mabthus kaya laron kang padha mabur atau berterbangan. Wa takunu lan ana apa aljibalu gunung-gunung kal ihni kaya dene bulu al manfushi kang ditiup atau yang dihambur-hamburkan. Ini bulu domba. Fa amma man sakulat mongko anapun wong sakulat kang abot apa mawazinu timbangan amal apike wong, fahuwa mongko utawi man fi isyatin iku ing dalem kehidupan radiyatin kang nyenengake atau yang memuaskan. Wa amma man lan anapun wong khafat kang ringan apa mawazinuhu timbangane amal apike wong, fa ummuhu mongko baline wong hawiyatun iku neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, wa ma adraka lan ana to ngerti sira Muhammad ma ikopo hiya utawi neraka hawiyah. Maaf itu dalam tulisan ada titiknya mahiyatun, mahiyah itu sebenarnya titiknya dihilangkan, titik duanya itu tidak ada. Jadi itu haknya itu hak sukun dan itu bukan hak dhamir dan juga bukan hak sebagai tak marbuto yang dibaca waqaf. Mahiyah, hiyah itu artinya dhamir hiya kembali kepada hawiyah. Cuma di sini ada hak yang diwakafkan atau yang disukun, dimatikan, itu sebagai hak lis sakti, hak untuk sebagai pemberhentian, sebagai wakaf ya. Karena memang ya mungkin pada waktu itu orang-orang Arab mengucapkan mahiyah itu kalau tidak disertai hak ketika wakaf ini menjadi satu hal yang tidak terbiasa. Jadi biasa sering menggunakan huruf mati hak. Bahkan di Indonesia itu kemudian terpengaruh juga ya. Kadang-kadang kita banyak nama-nama itu yang perempuan, nama perempuan, tapi kemudian yang dimunculkan haknya ya, hak seperti Afifah atau Muawiyah ataupun Juwairiyah dan sebagainya, itu karena memang dengan menggunakan hak itu lebih nyaman dengan hak mati itu. Tapi di situ perlu dicatat bahwasanya tak marbuto di situ mahiyah itu bukan bagian daripada hiya. Jadi ma ikopo hiya utawi hawiyah. Ya itu kan dhamir yang mufrad muannas ya, kembalinya kepada hawiyah. Narun hamiyah yaiku geni ataupun api hamiyatun kang panas. Nah, itulah surat Al-Qari'ah yang sudah kita artikan. Itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini pertama, kelompok yang pertama surat 1 sampai ke 5 ini fenomena alam yang terjadi ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah ini wa ma adraka mal Qari'ah ini judul tema ya, hari kiamat, kemudian ada semacam pertanyaan. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah itu memang pada zaman dulu dan atau sekarang ini dengan ungkapan apa itu Qari'ah hari kiamat ini menarik perhatian orang. Jadi dalam rangka untuk menarik ya auden atau orang yang mendengarkan, kadang-kadang kita memancing dengan satu pertanyaan ya, seperti
Bapak Ibu guru kadang-kadang menanyakan pada kalian, ya, apa yang dimaksud atau apa yang dinamai dengan kapur gitu. Maksudnya loh, kapur itu harus dijawab dengan definitif bagaimana. Cuma sini Al-Qari'ah ini kenapa ditanyakan? Karena memang peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa, sangat dahsyat dan sangat menentukan bagi kebahagiaan kita atau hidup kita di hari kemudian. Sehingga ini umat Islam, wabil khusus kita sebagai orang Muslim yang mengakui Al-Quran sebagai kitab Allah dan harus kita yakini sebagai kitab kita, pedoman kita dalam hidup di dunia ini, maka kita harus memperhatikannya. Ini 1 sampai 3 tentang fenomena tentang tema itu ya. Kemudian yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus, yang keempat itu menunjukkan bahwa terjadinya huru-hura atau penggeger itu yauma yakunun nasu ana ing dina yakunu ana apa annasu manungsa kal faroshil mabthus kaya laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu ya mungkin kalau kita sering tahu itu binatang yang punya sayap, kalau nggak jumlahnya 4 tapi cepat sekali rusak ya, karena kayaknya itu hanya bisa bertahan paling lama hidup setelah dia dalam masa pengasingan atau berada di pengasingan ya, di leng bersama dengan teman-temannya itu. Kemudian ketika turun hujan mulai membasahi bagian dalam tanah, mereka akhirnya kemudian keluar itu kemudian hanya untuk mati. Jadi keluar itu hanya untuk mati karena dia nggak akan bisa hidup lebih dari 3 hari lagi, lebih daripada 3 hari. Jadi kadang-kadang terbangnya itu nggak tentara, ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke samping, kiri, kanan, pokoknya seenaknya itu. Dan yang dicari lampu yang terang. Artinya apa? Ya, dia setelah lama di dalam sarangnya, kemudian dia keluar dan dia menatap sesuatu yang baru, maka dia cari yang terang. Ya, kalau ada lampu dia senang sekali itu. Nah, manusia pun juga demikian. Ketika terjadi kal faroshil mabthus, ya. Jadi manusia seperti lawan itu ibaratnya dia itu terkejut dengan peristiwa yang terjadi, kemudian lari ke sana kemari nggak tentu arah, sebagaimana dilukiskan dalam surat Abasa, yaitu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Padahal itu manusia lari dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari anak-anaknya dan seterusnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu domba yang dihambur-hamburkan. Sangat ringan sekali itu. Sehingga enggak tentu arah juga. Itulah gambaran benda-benda yang ada di dunia ini yang rusak karena goncangan, karena ketukan yang sangat dahsyat, dan manusia pun juga tidak tentu arah kemana. Kemudian yang bagian ke-6 ini sudah mengenai balasan bagi orang yang berbuat baik atau perbuatan yang jahat. Fa amma man sakulat mawazin lan anapun wong sakulatkan abot mawazinu timbangan amal api. Jadi timbangan bagusnya itu lebih banyak, timbangan amal itu lebih banyak. Fa huwa fi syaitir radiyah, maka dia hidup dalam keadaan yang diridhoi. Artinya apa? Dia nggak akan melalui adab Allah. Walaupun ada dosa-dosa tapi kecil, ya sudah langsung dimaafkan karena karena ganjaran yang banyak itu melimpah ruah. Jadi menutup yang sedikit tadi. Wa amma man khafat mawazin, dan adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka harus kembali kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kamu Muhammad apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, itulah jadi bagian awal tentang fenomena alam 1 sampai 5 ya, kemudian diikuti dengan akibat perbuatan yang baik,
dan yang terakhir akibat dari perbuatan yang buruk yang dijelaskan dengan neraka hawiyah atau disebut dengan narunhamnya. Sementara ini aja dulu untuk kita lanjutkan pada minggu depan ya, pada surat Al-Qari'ah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tolong ya dicari terjemahnya.